Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Batang 99 Plus part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Hong, Kyoka, Jiwo, dan Habaek yang sedang menyaksikan harta yang sangat banyak milik Booty Boy. Kyoka di sana terkejut. Ia bertanya, apakah semua harta itu adalah item tiruan yang dibuat oleh Booty Boy dengan akun cheaternya? Hong pun di sana langsung menjawab bahwa harta itu bukanlah item tiruan. Di sana ia menjelaskan bahwa tak ada tiruan dari item yang sekarang ada di hadapan mereka. Bahkan di sana Booty Boy memberitahu jika jumlah harta yang sekarang ada di depan mereka itu berjumlah 5 miliar lebih. Jiwo dan Kyoka yang mendengar bahwa semuanya adalah 5 miliar langsung terkejut karena itu adalah jumlah yang sangat fantastis. Sambil melihat itemnya di sana Hong menjelaskan bahwa semua item itu adalah tingkat Numen dan alasan Booty Boy meninggalkannya mungkin karena inventorinya tidak cukup. Di sana Hong pun mengatakan bahwa sekarang semuanya sudah jelas, yang dimana Booty Boy ini mencari item tingkat Numen. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung bingung. Ia bertanya mengapa Booty Boy mengincar item tingkat Numen padahal Booty Boy bisa meraup untung di tempat urus seperti dirinya saja. Hong pun langsung mengatakan jika hal itu hanya akan memberikan sedikit uang dan bahkan perusahaan juga akan sadar jika hal itu terjadi. Di sana Hong memberitahu jika item Numen adalah item yang berbeda, di mana ada orang yang rela membeli item ini dengan jumlah yang tak terbatas. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung berspekulasi tentang orang yang bisa terus-menerus membeli item tingkat Numen. Dan ternyata orang yang rela membeli item itu adalah master dari Habaek, yaitu pedagang papan atas Ryot sang kemalasan. Habaek yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hong tentang Booty Boy dan masternya. Di sana Hong mengatakan bahwa Booty Boy ini benar-benar parah karena ia telah merencanakan semuanya dengan sangat sempurna. Hong juga menjelaskan bahwa Ryot ini bukanlah seorang player, jadi tidak ada risiko jika informasi pribadi tentang Booty Boy akan tersebar luas. Namun sekarang mereka telah punya bukti. Hong mengatakan mereka bisa meng-screenshot gunungan emas tersebut dan memberikannya pada customer service Chronolife. Hong membuka topengnya sedikit demi sedikit karena ia senang jika sekarang buktinya sudah kuat dan mereka bisa membuktikan kesalahan Booty Boy. Dengan wajah yang sangat di sana Hong mengatakan jika kasus ini sekarang selesai berkat Jiwo dan juga yang lainnya. Namun di sana Jiwo langsung menggali emasnya dengan sangat kesal. Ia berkata bahwa kasus ini masihlah belum berakhir karena ia belum setuju. Dengan wajah yang sangat kesal di sana Jiwo berkata bahwa sekarang mereka bukan menjadi seorang detektif dan itu tidak akan bagus jika hanya diakhiri dengan melapor ke customer service. Hong yang mendengar hal itu di sana langsung kebingungan. Di sana ia pun bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dengan wajah yang full senyum, di sana Jiwo pun berkata bahwa sekarang mereka harus mendidik Booty Boy agar Booty Boy menjadi orang yang baik. Setelah mengatakan hal itu, terlihat sekarang Jiwo menggunakan topeng dari gua Robin Hood dan sekarang ia ada di tempat kerajaan. Sedangkan di hadapannya saat ini ada Booty Boy yang sedang memasang wajah kesal karena Jiwo telah melakukan sesuatu pada harta yang dimiliki olehnya. Namun di sana Booty Boy masih menjaga sikapnya karena sekarang mereka ada di tempat yang ramai di mana player dan NPC saling berlalu lalang. Kyoka di sana menelan ludahnya sendiri dan sambil berdiri di belakang Jiwo, Kyoka berkata bahwa sekarang Booty Boy benar-benar muncul seperti apa yang telah direncanakan oleh Jiwo sebelumnya. Namun tetap saja di sana Kyoka tidak menyangka karena Booty Boy mau datang ke tengah-tengah kota yang sangat ramai tersebut. Booty Boy yang kesal setengah mati di sana bertanya mengapa Jiwo yang merupakan player dengan batang terkuat menggunakan topeng dari gua Robin Hood. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung membuka topengnya sedikit dan ia langsung tertawa sembari meledek Booty Boy yang sekarang ada di hadapannya itu. Jiwo pun di sana mengatakan bahwa alasan ia memakai topeng adalah karena ia terlalu terkenal, jadi ia meminjam topeng milik Hong untuk menyamar. Sedangkan di atap genteng terlihat ada Hong dan juga anggota guildnya yang sekarang sedang memperhatikan Jiwo dan juga Booty Boy. Anak buah Hong di sana bertanya tentang keadaan yang terjadi dan Hong pun langsung menjelaskan bahwa sekarang Booty Boy telah datang sesuai dengan rencana Jiwo. Hong pun di sana berkeringat dingin karena anak buahnya bertanya tentang rencana apa yang akan dilakukan oleh Jiwo itu. Di waktu sebelumnya terlihat Jiwo yang berkata bahwa sekarang mereka harus mengambil semua item milik Booty Boy. Hong yang mendengar hal itu di sana langsung bertanya mengapa mereka harus mengambil semuanya. Namun Jiwo langsung berkata agar Hong menurut saja karena sekarang ia telah merencanakan sesuatu. Dan bahkan dengan wajah malu-malu kucing, Jiwo juga berkata bahwa ia ingin meminjam topeng yang sekarang sedang digunakan oleh Hong. Kyoka yang mendengar hal itu di sana langsung mengeluarkan
mengeluarkan jiwa membanteng miliknya layaknya sebuah partai dan dengan kekuatan banteng merah yang menyertainya, di sana Kyoka pun langsung menendang Jiwo dengan sangat kuat sehingga Jiwo terlempar ke belakang. Setelah semua hal itu terjadi, terlihat tempat Booty Boy sekarang pun sudah hancur dan di sana datang seseorang ke tempat tersebut. Ternyata yang datang adalah Booty Boy. Di sana Booty Boy langsung berkeringat dingin. Ia berkata, bagaimana bisa tembok yang sangat kuat dihancurkan oleh seseorang. Tembok rumahnya pun sekarang sudah bolong dan hancur cukup berat. Dengan cepat di sana Booty Boy langsung berlari ke tempat persembunyiannya tersebut. Di sana Booty Boy berteriak seperti orang gila. Ia berkata bahwa di dalam rumah itu ada item numen miliknya dan juga beberapa uang yang ia miliki. Namun ketika sampai di sana ia pun langsung berdiri dengan kesal karena sekarang itemnya telah hilang dan hanya ada selembar kertas saja. Sambil berkeringat dingin dan menahan tangisnya, di sana Booty Boy berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar membingungkan. Di sana matanya benar-benar melotot sehingga hampir keluar. Namun di sana ia pun sadar dengan kertas yang ada di hadapannya. Ia berpikir bahwa kertas itu pasti adalah sebuah pesan yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan ternyata isi pesan itu ditulis oleh Jiwo. Pesan itu mengatakan agar Booty Boy datang ke tengah kota jika memang itemnya ingin kembali. Dan bahkan Jiwo juga menggambar dirinya yang sedang mengacungkan jari tengah pada Booty Boy. Booty Boy pun di sana langsung memasang wajah yang sangat kesal hingga uratnya keluar. Ia berkata bahwa Jiwo si batang terkuat benar-benar menyebalkan. Setelah kesal dengan semua itu, sekarang Booty Boy pun datang ke tempat yang telah mereka janjikan dan ia tetap memasang ekspresi yang sama semalaman. Di sana Booty Boy pun mendekat ke arah Jiwo dengan wajah yang sangat kesal. Ia berkata bahwa berani sekali Jiwo mengambil uang yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Jiwo pun di sana berkata agar Booty Boy tidak mendekat dan sekarang ia juga menyuruh Kyoka untuk mengeluarkan sesuatu dari penyimpanannya. Dan ternyata di sana Jiwo meminta satu senjata dan sekarang Kyoka memberikannya yang dimana itu adalah item tingkat numen. Dengan wajah yang meledek di sana Jiwo berkata jika Booty Boy maju selangkah saja maka dirinya akan menjual item tingkat numen itu ke NPC Store. Booty Boy pun langsung berkata agar Jiwo tidak melakukan hal itu. Ia mengatakan bahwa item itu bernilai 200 juta. Namun jika dijual ke NPC itu hanya akan dijual seharga 300 gold saja. Booty Boy menggertakkan giginya karena ia kesal dengan kelakuan Jiwo. Di sana ia pun bertanya tentang apa tujuan dari Jiwo sehingga membuat ia yang merupakan operator marah besar. Jiwo yang mendengar hal itu langsung memasang wajah psikopatnya. Ia berkata bahwa ia tidak memiliki tujuan dan jika ada berarti ia hanya ingin membuat Booty Boy hancur saja. Kyoka yang melihat hal itu di sana langsung berpikir bahwa sekarang yang terlihat seperti penjahat adalah Jiwo dan bukan Booty Boy. Jiwo sendiri di sana mengacungkan jari tengahnya pada Booty Boy. Ia berkata bahwa sekarang Booty Boy pasti tidak bisa melakukan apapun pada dirinya. Jiwo yang sedang mengacungkan jari tengah di sana terus-menerus meledek Booty Boy. Ia berkata bahwa sekarang Booty Boy sedang diliputi amarah hingga tidak bisa melakukan apapun. Namun ternyata di sana Booty Boy bergerak dengan sangat cepat sehingga sekarang Booty Boy menghilang dari pandangan Jiwo. Booty Boy sekarang langsung ada di belakang Jiwo dengan wajah yang sangat kesal, sedangkan Jiwo malah terus mengacungkan jari tengahnya saja. Dengan cepat di sana Booty Boy langsung mengeluarkan zona game miliknya dan ia akan membawa Jiwo ke tempat tersebut. Orang-orang yang ada di sana langsung terkejut karena teleportasi yang digunakan oleh Booty Boy menyebabkan hempasan angin yang cukup kuat. Kyoka sendiri di sana langsung terkejut dan ketakutan. Ia berpikir bahwa sekarang Jiwo dalam bahaya karena telah dibawa oleh Booty Boy ke dalam zona gamenya. Di sana ia melirik ke arah Jiwo dan Booty Boy yang berteleportasi dan sayangnya sekarang hanya tersisa bayangan dari mereka saja. Sedangkan di zona game sendiri terlihat angka-angka yang sekarang menghiasi tempatnya. Dan di sana langsung ada sebuah ledakan super dahsyat karena kekuatan Booty Boy yang tadi telah membawa Jiwo ke dalam wilayah miliknya. Di sana terlihat Jiwo sedang mengadukan tongkatnya dengan pedang yang dimiliki oleh Booty Boy. Booty Boy sendiri di sana memasang wajah kesal ketika mereka saling beradu senjata. Dengan wajah yang seperti psikopat, di sana Booty Boy berkata bahwa berani sekali Jiwo telah mengganggu dirinya yang merupakan seorang operator. Di sana Booty Boy langsung menebas Jiwo. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mencincang Jiwo dan menjadikan Jiwo sop babat. Tebasan Booty Boy di sana tidak hanya menggores Jiwo, di sana tebasannya pun menciptakan sebuah ledakan yang super dahsyat. Tongkat Jiwo di sana mencoba untuk menahan serangan tersebut, namun di sana tetap saja Jiwo masih terpukul mundur walaupun sudah menahan menggunakan tongkat sakti milik dirinya itu. Topeng Robin Hood yang sedang digunakan oleh Jiwo pun di sana langsung retak dan terbagi menjadi dua karena terkena efek serangan dari Booty Boy. Topeng itu di sana terbelah dan langsung terbagi menjadi dua karena tidak bisa menahan kekuatan milik Booty Boy yang sangat dahsyat itu. Jiwo sendiri di sana menatap dengan tajam sambil memegang batangnya erat-erat.
Di sana ia menatap dan sudah bersiap untuk membalas pukulan yang dilancarkan oleh Booty Boy. Dengan wajah yang sedikit terluka, di sana Jiwo pun mengatakan bahwa Booty Boy benar-benar sampah. Karena Booty Boy yang merupakan operator sekarang bertarung melawan dirinya yang seorang player. Luka Jiwo di sana langsung sembuh karena ia menggunakan skill healing factor yang dimilikinya. Booty Boy sendiri saat ini sudah bersiap untuk menyerang Jiwo. Di sana ia berkata bahwa orang seperti Jiwo memang layak dihantam karena Jiwo terlalu banyak memainkan game hingga perilakunya buruk. Di sana Booty Boy mendekat ke arah Jiwo. Ia mengatakan agar Jiwo yang merupakan seorang player tidak banyak bacot karena Jiwo hanyalah seorang kepingan data. Pedang milik Booty Boy pun di sana langsung mengenai tongkat yang dimiliki oleh Jiwo. Dan di sana langsung tercipta sebuah ledakan kuat karena bentrokan antara pedang dan juga batang milik Jiwo. Jiwo pun langsung tersenyum. Di sana ia berkata bahwa Booty Boy ini adalah orang dari generasi lama dan sudah tua. Dengan wajah yang sangat meledek, di sana Jiwo mengatakan jika perilaku Booty Boy sekarang pasti karena Booty Boy mengalami depresi penuaan. Booty Boy yang mendengar hal itu di sana semakin marah pada Jiwo. Ia berkata bahwa generasi micin seperti Jiwo benar-benar tidak tahu sopan santun. Ketika Jiwo sedang mencoba untuk menekan kekuatan Booty Boy, tiba-tiba Booty Boy menghilang karena sekarang dirinya akan menyerang Jiwo. Jiwo sendiri di sana langsung melihat ke atas. Ia tahu jika sekarang Booty Boy pasti akan berusaha untuk menyerang dirinya dari atas. Namun ternyata itu semua salah. Di sana Jiwo pun langsung terkena serangan dari belakang oleh Booty Boy. Jiwo yang sedang kesakitan di sana langsung berpikir bagaimana bisa Booty Boy menyerang dari belakang. Ia berkata bahwa dirinya benar-benar tidak bisa melihat gerakan yang dilakukan oleh Booty Boy. Jiwo pun di sana langsung terkena serangan dari segala arah dengan kuat dan serangan itu dilakukan secara berturut-turut oleh Booty Boy. Booty Boy di sana mengeluarkan kekuatan Super Saiyan yang ia miliki. Di sana ia berkata agar Jiwo tidak macam-macam dengan dirinya yang sangat kuat tersebut. Sambil menggertakkan giginya di sana Booty Boy berkata bahwa para player ini benar-benar tidak menghargai ia yang merupakan seorang operator. Booty Boy pun langsung ingat ketika Chrono Life belum sebesar sekarang dan tepatnya hal itu adalah 7 tahun yang lalu. Booty Boy ingat ketika dirinya masihlah polos dan menjadi seorang operator yang adil dan juga baik. Namun di sana Jiwo langsung menghantam bebenguk milik Booty Boy. Ia berkata agar Booty Boy berhenti dan tidak melanjutkan ceritanya. Dengan wajah yang sangat serius di sana Jiwo berkata bahwa Booty Boy ini bukanlah penjahat yang memiliki ceritanya sendiri seperti di komik sebelah. Bebenguk Booty Boy sendiri saat ini terlihat penghek karena terkena hantaman batang milik Jiwo yang kekuatannya sangat tidak ngotak. Hantaman Jiwo pun di sana menciptakan sebuah ledakan yang sangat dahsyat ketika mengenai bebenguk milik Booty Boy. Di sana asap dari ledakan tadi sangatlah banyak dan sekarang Booty Boy langsung kesakitan setengah mati. Namun ternyata di sana Booty Boy memiliki skill healing factor dan sekarang skill itu pun aktif. Terlihat pamente Booty Boy yang hancur pun sekarang tumbuh kembali karena ia menggunakan healing factor seperti milik Jiwo. Dengan cepat di sana Booty Boy langsung menebas Jiwo yang sekarang ada di hadapannya. Di sana ia menebas dengan kencang sehingga bisa membuat Jiwo menjadi dua bagian. Jiwo sendiri di sana langsung kesakitan. Beruntung skill healing faktornya aktif jadi ia tidak mokat walaupun sudah terbelah menjadi dua bagian. Bahkan di sana Booty Boy pun langsung menggunakan skill tersembunyi dari Strange yang ia miliki. Dengan wajah yang mengerikan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya menggunakan skill yang bernama Spirit of the Titan. Kekuatan Booty Boy pun di sana langsung bertambah layaknya Super Saiyan Blue dan sekarang kekuatannya bersinar kemana-mana. Jiwo yang melihat hal itu di sana langsung terkejut. Ia berpikir bahwa skill tersembunyi dari Strange ini adalah sesuatu yang sama seperti skill healing factor yang muncul dari tingkat kekebalan. Booty Boy di sana mengeluarkan aura Saiyan Blue-nya dan ia memiliki kekuatan yang sangat besar sekarang. Dijelaskan bahwa skill sekarang bernama Spirit of the Titan dan salah satu syarat dari skill ini harus memiliki status Strange yang tinggi dan juga bisa menghantam beruang dengan satu pukulan. Ternyata Spirit of the Titan ini mengeluarkan stand dari Dewa Botak yang dulu pernah dihantam oleh Jiwo hingga mokat. Jiwo sendiri di sana memperhatikan Booty Boy yang sekarang sedang mengumpulkan banyak tenaga di dalam tubuhnya tersebut. Di sana Booty Boy langsung menggertakkan giginya dengan sangat kencang dan kuat. Dan ia pun langsung berteriak agar bisa menerima kekuatan yang sekarang akan masuk ke dalam tubuhnya dengan paksa. Di sana si Dewa Botak pun ikut berteriak seperti apa yang sedang dilakukan oleh Booty Boy saat ini. Terlihat jiwa dari Dewa Botak itu pun sekarang terserap ke dalam tubuh Booty Boy dan Booty Boy sendiri di sana berusaha untuk menerima semuanya. Jiwo yang melihat hal itu di sana langsung berkata bahwa kekuatan tersembunyi dari Booty Boy sekarang sangatlah keren, tidak seperti healing factor yang malah terlihat menjijikan. Booty Boy di sana membelakangi Jiwo karena sekarang ia telah mengaktifkan Spirit of the Titan sepenuhnya. Di sana ia langsung menatap ke arah Jiwo karena sekarang kekuatan dan damage yang dimilikinya telah meningkat 1000%.
Di sana Booty Boy pun langsung menghantam Jiwo menggunakan kekuatannya sekarang. Jiwo yang melihat hal itu di sana langsung ketakutan setengah mati karena Booty Boy akan mengeluarkan kekuatannya. Dan benar saja, di sana Booty Boy pun langsung mengeluarkan skillnya dan itu menyebabkan sebuah ledakan yang super bagong. Terlihat Jiwo pun langsung menjadi abu, namun beruntung ia memiliki skill healing factor. Terlihat tubuh Jiwo pun langsung utuh kembali walaupun beberapa bagian tubuhnya masih belum tumbuh secara sempurna. Sedangkan efek ledakan dari Booty Boy tadi sangatlah hebat sehingga membuat tempatnya sekarang hampir hancur semua. Dengan senyum kesakitannya di sana Jiwo berkata bahwa skill tadi seperti cheat. Ia mengatakan agar sekarang Booty Boy memberikan skill tadi pada dirinya. Booty Boy yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut dan bingung dengan apa yang dikatakan oleh Jiwo pada dirinya. Namun tiba-tiba di sana Booty Boy terkejut karena sekarang tubuhnya ditusuk oleh kekuatan uracan yang ada di dalam tubuh Jiwo. Dengan wajahnya yang seperti Dewi Ular, di sana Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya menggunakan skill Gluttony, yang dimana skill ini bisa menyerap level dan stat dari seseorang. Di sana Jiwo pun berkata bahwa sekarang dirinya akan mencuri skill milik Booty Boy dan ia akan membalas perbuatan Booty Boy tadi. Namun ternyata di sana Booty Boy langsung menghilang dengan sangat cepat karena ia menggunakan skillnya. Jiwo di sana langsung terkejut karena ternyata sekarang Booty Boy ada di belakangnya dan Booty Boy ini sekarang sedang menggunakan skill tersembunyi dari stat agility yang ia miliki. Dengan mata yang mengerikan di sana Booty Boy berkata bahwa sekarang ia mengeluarkan skill like speed sprint atau lari dengan kecepatan cahaya. Di sana Booty Boy pun langsung bergerak secepat kilat sehingga membuat Jiwo yang sekarang diserang merasa sangat kesakitan. Jiwo di sana berkeringat dingin. Ia tidak menyangka karena sekarang Booty Boy bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat overpower. Booty Boy sendiri di sana bergerak dengan sangat cepat karena ia menggunakan skillnya dan bahkan sekarang ia juga berhasil menyerang Jiwo tepat di titik vital. Booty Boy di sana berkata bahwa pertarungan dalam game ditentukan dengan stat dan juga perhitungan dari kekuatan yang dimiliki. Sambil memukul ulu hati Jiwo, di sana Booty Boy berkata bahwa seluruh stat yang ia miliki adalah 99,999. Jiwo sendiri di sana merasa sangat kesakitan karena sekarang ulu hatinya terkena pukulan yang sangat kuat dari Booty Boy. Terlihat pukulan Booty Boy itu pun menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar dan dahsyat. Setelah menghantam Jiwo, di sana Booty Boy pun langsung diam di tempat. Dan dengan wajah yang meledek di sana Booty Boy berkata bahwa kontrol milik Jiwo sangatlah lemah. Jadi sekarang Jiwo pasti sudah kalah. Di sana Booty Boy berkata bahwa Jiwo ini adalah orang bodoh yang memiliki item tingkat tinggi sehingga kekuatannya besar. Jiwo sendiri di sana diam saja ketika mendengar perkataan dari Booty Boy yang menyakiti dirinya. Jiwo pun di sana langsung menggertakkan giginya dengan kesal. Ia berkata bahwa dirinya kesal dengan ucapan dari Booty Boy karena menurutnya Booty Boy ini adalah seorang kriminal yang bermain-main dengan akun operator. Booty Boy yang mendengar hal itu di sana langsung berkata, "Iri, bilang bos." Ketika mendengar hal itu, kepala Jiwo pun langsung terbang ke arah bebenguk milik Booty Boy. Dengan wajah yang sangat kesal terlihat kepala Jiwo sekarang menghantam Booty Boy dengan sangat kuat. Serangan kepala Jiwo tadi pun menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar dan dahsyat. Booty Boy di sana mimisan. Dan dengan keadaan yang kesakitan di sana Booty Boy bertanya tentang apa yang baru saja terjadi barusan. Jiwo di sana terkapar lemah, sedangkan Booty Boy sekarang bingung karena Jiwo tadi bergerak dengan sangat cepat. Jiwo yang terkapar di sana mengatakan bahwa sekarang ia sedang menggunakan keahliannya. Dan dengan wajah psikopatnya di sana Jiwo meledek Booty Boy. Ia berkata bahwa sekarang dirinya menggunakan kontrol kekuatannya. Booty Boy yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa Jiwo benar-benar sombong. Dengan cepat di sana ia langsung menggunakan kekuatan langkah cahayanya sehingga membuat Jiwo yang terkapar kebingungan. Dengan wajah yang mengerikan di sana Booty Boy bertanya mengapa sekarang Jiwo tidak menyerang dirinya kembali. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung berdiri dan dengan wajah yang penuh percaya diri di sana Jiwo berkata bahwa tadi ia tidak menggunakan skill sama sekali. Jiwo di sana langsung bersiap dengan batangnya untuk menghantam Booty Boy. Namun ternyata Jiwo malah berbalik ke belakang dan bersiap menyerang kebalikannya. Booty Boy yang melihat hal itu langsung terkejut dan kebingungan. Ia bingung mengapa Jiwo malah berbalik dan dengan penuh percaya diri di sana Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan menggunakan pantulan dari kekuatan yang ia miliki. Jiwo pun di sana menghantam ke tempat belakang dirinya. Terlihat hantaman tadi pun membuat Jiwo terbang ke atas dengan sangat cepat dan kuat. Tak cukup sampai di sana Jiwo pun langsung mengeluarkan wajah psikopatnya dan sekarang ia sudah bersiap untuk menyerang Booty Boy dengan kecepatan yang sangat hebat. Booty Boy yang melihat hal itu di sana langsung terkejut dan ketakutan. Dan ternyata benar saja, di sana bebenguk milik Booty Boy pun langsung terhantam oleh tongkat kematian milik Jiwo. Wajah Booty Boy lagi-lagi penghek dan bahkan sekarang merasa sangat kesakitan karena hal tersebut. Jiwo yang telah mengenai Booty Boy pun di sana berkata bahwa ia beruntung karena bisa menghantam bebenguk milik Booty Boy. Jiwo dengan tampilan epiknya di sana langsung turun. Ia berkata bahwa serangan tadi benar-benar luar biasa. Dan cerita pun bersambung. Anjay, kira-kira bakalan gimana ini nasib babang Booty Boy? Karena kan udah kena hantam
mulu ya guys ya. Coba komen di bawah, menurut kalian bakal gimana ini Booty Boy-nya. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak sombong jika kita pintar atau hebat. Karena sesungguhnya orang-orang seperti itu akan kalah dengan orang bejo seperti Jiwo. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.